Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Didik Utama SPD dari SMA Negeri 4 Senayang dalam channel Matematika Mudah. Dalam video pembelajaran kali ini akan dibahas tentang sistem persamaan linear dua variabel. Kompetensi dasarnya yaitu 3.3 menentukan nilai variabel pada sistem persamaan linear dua variabel dalam masalah kontekstual. Kemudian 4.3 menyelesaikan masalah sistem persamaan linear dua variabel. Tujuan pembelajarannya yaitu setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menentukan nilai variabel pada sistem persamaan linear dua variabel dalam masalah kontekstual menggunakan metode eliminasi sesuai contoh dengan percaya diri. Kemudian, setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik terampil menyelesaikan masalah sistem persamaan linear dua variabel dengan metode eliminasi, substitusi, dan gabungan eliminasi dan substitusi sesuai contoh dengan percaya diri. Perhatikan masalah berikut. Diketahui bahwa harga 3 buku tulis dan 4 pensil adalah Rp13.200, sedangkan harga 5 buku tulis dan 2 pensil adalah Rp15.000. Dapatkah kamu menghitung harga satuan untuk buku tulis dan pensil tersebut? Nah, sebelumnya, ingatkah kalian tentang persamaan linear satu variabel? Nah, persamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka yang menyatakan hubungan sama dengan dan hanya memiliki satu variabel berpangkat 1. Bentuk umum persamaan linear satu variabel adalah AX ditambah B sama dengan C, dengan A, B, dan C elemen real dan A tidak sama dengan 0. Contoh persamaan linear satu variabel. Dari bentuk-bentuk persamaan berikut, manakah yang termasuk persamaan linear satu variabel? Yang pertama, 5Y dikurang 3T sama dengan 12. Apakah ini merupakan persamaan satu variabel, linear satu variabel? Jawabannya adalah tidak. Karena apa? Karena ada dua variabel yang dituliskan dalam persamaan tersebut. Yang kedua, 23 ditambah X sama dengan 30. Apakah persamaan linear satu variabel? Jawabannya adalah ya, karena hanya ada variabel berpangkat 1 yaitu X. Kemudian nomor 3, 4x kuadrat ditambah 6 sama dengan 18. Nah, apakah ini merupakan persamaan linear satu variabel? Maka jawabannya adalah tidak. Variabelnya memang 1, tetapi pangkatnya 2, sehingga tidak disebut dengan persamaan linear. Disebutnya sebagai persamaan kuadrat. Nah, yang keempat yaitu 18 dikurang 3x sama dengan 12. Apakah persamaan linear satu variabel? Maka jawabannya adalah ya, karena hanya ada X sebagai variabel dan berpangkat 1. Kemudian yang kelima, 20Q ditambah 5R sama dengan 35. Benarkah ini merupakan persamaan linear satu variabel? Maka jawabannya adalah tidak, karena ada pada sistem persamaan linear persamaan tersebut ada dua, yaitu Q dan R sebagai variabel. Nah, apa itu persamaan linear dua variabel? Konsep persamaan linear dua variabel. Perhatikan masalah berikut. Anggita akan berencana membeli pensil dan ballpoint di suatu toko alat tulis. Ia berencana akan membeli sebanyak 5 buah alat tulis. Berapa banyaknya masing-masing pensil dan ballpoint yang mungkin dibeli oleh Anggita? Nah, kita lihat ya, bagaimana caranya. Untuk mendaftar semua kemungkinannya, kita dapat menggunakan tabel seperti berikut. Pertama pensil, kemudian ballpoint. Kemudian pensilnya dimulai dari 0,
1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ballpoint dari 5, 4, 3, 2, 1, dan 0. Kenapa seperti itu? Karena jumlah dari pensil dan ballpoint maksimalnya adalah 5. Maka setiap daftar pada tabel itu 5 jumlahnya. 0 tambah 5 sama dengan 5, 1 tambah 4 sama dengan 5, 2 tambah 3 sama dengan 5, 3 tambah 2 sama dengan 5, 4 tambah 1 sama dengan 5, dan 5 ditambah 0 juga sama dengan 5. Itulah semua kemungkinan yang bisa dilakukan untuk mendaftar tentang berapa jumlah pensil dan ballpoint. Nah, permasalahan di atas dapat dituliskan dalam bentuk persamaan berikut. P ditambah B sama dengan 5. Dapat juga ditulis dalam bentuk sebagai berikut ini. P sama dengan 5 dikurang B, atau B sama dengan 5 dikurang B. Sekarang kita masuk pada bentuk umum sistem persamaan linear dengan dua variabel, yaitu variabel X dan Y adalah AX tambah BY sama dengan C, dan PX tambah QY sama dengan R. Dengan A, P, B, Q, C, R adalah elemen real. Kemudian A, P, B, Q tidak sama dengan 0. Konsep sistem persamaan linear dua variabel. Nah, misalkan pada contoh berikut, pada saat jam istirahat sekolah, Ana dan Andika bersama-sama pergi ke kantin sekolah. Ana membeli 3 buah pisang goreng dan 2 donat dengan harga seluruhnya Rp3.500. Sedangkan Andika membeli 4 buah pisang goreng dan 2 donat dengan harga seluruhnya Rp4.000. Berapakah harga masing-masing pisang goreng dan donat per buahnya? Nah, untuk membahasnya kita akan memisalkan dulu. Misalkan X dan Y secara berturut-turut merupakan harga satuan pisang goreng dan donat yang telah dibeli di kantin sekolah. Sehingga diperoleh persamaan-persamaan 3X ditambah 2Y sama dengan 3.500. Kemudian 4X ditambah 2Y sama dengan 4.000. Kedua persamaan tersebut disebut sebagai sistem. Kemudian sistem tersebut terdiri dari persamaan linear dua variabel. Maka sistem tersebut disebut dengan sistem persamaan linear dua variabel. Pengertiannya, sistem persamaan linear adalah himpunan beberapa persamaan linear yang terkait dengan koefisien-koefisien persamaan itu adalah bilangan real. Sistem persamaan linear dua variabel adalah suatu sistem persamaan yang mengandung dua variabel. Cara menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel. Pertama ada dengan menggunakan metode eliminasi, yang kedua dengan metode substitusi, dan yang ketiga metode gabungan, yaitu gabungan antara eliminasi dan substitusi. Sekarang kita akan masuk kepada metode eliminasi. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyamakan koefisien salah satu variabel dengan cara mengalihkan dengan bilangan selain 0. Kemudian, menjumlahkan atau mengurangkan ruas-ruas yang bersesuaian dari kedua persamaan linear yang baru tersebut. Problem. Misalkan Ana ingin membeli 2 buku tulis dan 3 pensil. Uang yang dimilikinya 15.000. Ia tidak tahu berapa harga sebuah buku tulis dan pensil, sehingga ia tidak tahu apakah uang yang dimilikinya cukup untuk memenuhi keinginannya. Sebenarnya ia dapat bertanya kepada pemilik warung, tetapi karena malu ia takut dimarahi, ia tidak jadi bertanya. Ana mengamati ada ibu yang membeli 4 buah buku tulis dan 3 buah pensil dengan membayar 19.500. Kemudian ada seorang anak membeli 2 buah buku tulis dan 4 buah pensil membayar 16.000. Berapa harga 2 buku tulis?
Problem Ana ingin membeli 2 buah buku dan 3 pensil. Ia memiliki uang Rp15.000. Ia tidak tahu berapa harga sebuah buku tulis dan pensil, sehingga dia tidak tahu apakah uangnya cukup untuk memenuhi keinginannya. Sebenarnya ia dapat bertanya kepada pemilik warung, tetapi karena malu dan takut dimarahi, ia tidak jadi bertanya. Ana mengamati ada ibu yang membeli 4 buku tulis dan 3 buah pensil dengan membayarnya Rp19.500. Kemudian seorang anak lagi ada membeli 2 buku tulis dan 4 buah pensil dengan membayar Rp16.000. Berapa harga 2 buku tulis dan 3 pensil? Selanjutnya coba pikirkan, apakah uang Ana cukup? Adakah sisa uang yang dimiliki Ana? Berapa sisa uang Ana? Bagaimana cara kamu menghitungnya? Nah, bagaimana cara kita untuk menyelesaikan masalah ini? Penyelesaiannya, pertama kita misalkan dahulu bahwa harga buku tulis sama dengan X dan harga pensil sama dengan Y. Dari soal di atas dapat dibentuk model matematika sebagai berikut. Harga 4 buku tulis dan 3 pensil Rp19.500, sehingga 4X tambah 3Y sama dengan 19.500. Harga 2 buku tulis dan 4 pensil adalah Rp16.000, sehingga 2X ditambah 4Y sama dengan 16.000. Dari sini diperoleh sistem persamaan linear 2 variabel berikut, yaitu 4X ditambah 3Y sama dengan 19.500 dan 2X tambah 4Y sama dengan 16.000. Dengan menggunakan metode eliminasi, maka penyelesaian dari sistem persamaan linear 2 variabel tersebut adalah sebagai berikut. Untuk mengeliminasi variabel X, maka akan kita kalikan persamaan pertama dengan 1 dan persamaan kedua kita kalikan dengan 2 agar koefisien X kedua persamaan sama. Selanjutnya kita selisihkan kedua persamaan sehingga kita peroleh nilai Y sebagai berikut. Jadi 4X ditambah 3Y sama dengan 19.500 dikali dengan 1, sehingga menjadi 4X ditambah 3Y sama dengan 19.500. Kemudian 2X ditambah 4Y sama dengan 16.000 itu dikali 2, sehingga menjadi 4X ditambah 8Y sama dengan 32.000. Kemudian kita kurangkan, sehingga 4X dikurang 4X 0, kita tidak perlu tulis. Kemudian 3Y dikurang 8Y sama dengan negatif 5Y. 19.500 dikurang 32.000 menjadi negatif 12.500. Sehingga negatif 5Y sama dengan negatif 12.500. Sehingga Y sama dengan 2.500. Untuk mengeliminasi variabel Y, maka dikalikan dengan persamaan pertama dengan 4 dan kalikan persamaan kedua dengan 3, lalu selisihkan kedua persamaan sehingga diperoleh nilai X sebagai berikut. Persamaan pertama 4X ditambah 3Y sama dengan 19.500 dikalikan dengan 4 sehingga menjadi 16X ditambah 12Y sama dengan 78.000. Sedangkan persamaan kedua 2X ditambah 4Y sama dengan 16.000 dikalikan dengan 3 sehingga mendapatkan 6X ditambah 12Y sama dengan 48.000. Kita kurangkan, maka 16X kurang 16X, 16X dikurang 6X sama dengan 10X. Kemudian 12Y dikurang 12Y sama dengan 0, tidak perlu ditulis. Kemudian 78.000 dikurang 48.000 sama dengan 30.000, sehingga X sama dengan 30.000 dibagi dengan 10 sehingga X sama dengan 3.000. Jadi penyelesaian persamaan itu adalah X sama dengan 3.000 dan Y sama dengan 2.500. Dengan demikian harga buku tulis adalah Rp3.500 dan harga sebuah pensil adalah Rp2.500. Jadi jika Anda ingin membeli buku tulis dan sebuah pensil, maka ia harus membayar sebesar 2 dikali 3.000 ditambah 3 dikali 2.500 sama dengan 13.500.
Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa uang yang dimiliki anak adalah cukup untuk membeli dan membayar 2 buku tulis dan 3 pensil. Sehingga masih mempunyai sisa uang, yaitu sisa uang anak sama dengan Rp15.000 dikurang Rp13.500 sama dengan Rp1.500. Jadi begitulah cara untuk menyelesaikan persamaan linear dua variabel dengan menggunakan sistem eliminasi. Nah, sekarang kita sampai kepada tahap kesimpulan. Metode eliminasi adalah metode penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan cara menghilangkan salah satu variabel pada kedua persamaan, sehingga diperoleh persamaan dengan satu sistem variabel. Demikianlah video pembelajaran tentang bagaimana menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode eliminasi. Pada part atau bagian berikutnya, video pembelajaran berikutnya nanti akan dibahas materi lanjutan, yaitu tentang metode penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode substitusi serta metode gabungan antara eliminasi dan substitusi. Sampai di sini video pembelajaran kita pada hari ini. Pada kesempatan ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa dijadikan sebagai sumber pembelajaran sehingga dapat membantu anak-anak dalam belajar menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel. Saya Didik Utomo, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.